Setelah kematian Raja Li, semua pasukan di kota Raja Mingli mulai melarikan diri. Ketika Yi He melihat ini, dia memimpin tentara kota Kekaisaran Iblis untuk menyerang. Dikejar sampai ke kota Raja Mingli. Chen Ping, kamu baik-baik saja. Gao Qilan dan yang lainnya berkumpul, melihat ekspresi Chen Ping sedikit tidak nyaman, jadi mereka khawatir. Diminta, saya baik-baik saja. Chen Ping tersenyum ringan. Tapi setelah selesai berbicara, Chen Ping merasa pusing, dan langsung jatuh ke tanah. Menarik busur Raja Dewa beberapa kali berturut-turut menghabiskan sejumlah besar kekuatan Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping agak kelelahan. Melihat Chen Ping menimbangnya, beberapa wanita segera membawa Chen Ping kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Chen Ping tertegun selama 3 hari. Dan dalam 3 hari ini, Yi He dan anak buahnya sepenuhnya menduduki kota kerajaan Mingli. Menduduki kota kerajaan Mingli telah meningkatkan kekuatan Yi He. Tuan Chen, apakah Anda belum bangun? Yi He tampak sedikit gugup saat menatap Chen Ping, yang masih tak sadarkan diri. Sudah 3 hari berlalu, dan Chen Ping sudah koma selama 3 hari. Saya belum bangun, tapi tubuh saya baik-baik saja, hanya saja saya koma karena konsumsi energi yang berlebihan. Liu Ruyan memeriksa tubuh Chen Ping setiap hari, dia tahu tidak ada yang salah dengan tubuh Chen Ping. Meskipun busur Raja Dewa bagus, itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan fisik. Saya telah menyiapkan lebih banyak sumber daya agar Tuan Chen Ping dapat pulih lebih cepat. Yi He mengumpulkan sejumlah besar sumber daya dari kota Raja Mingli dan berencana membiarkan Chen Ping menyerap semuanya, sehingga Chen Ping dapat pulih dengan cepat. Begitu Yi He selesai berbicara, Chen Ping perlahan membuka matanya. Chen Ping, teriak Liu Ruyan dengan semangat saat Chen Ping bangun. Tuan Chen, Yi He juga buru-buru melangkah maju. Chen Ping bangkit perlahan, melihat sekeliling dan berkata, sudah berapa lama aku koma? Bagaimana kabar kota Raja Mingli? Tuan Chen, Anda telah koma selama 3 hari. Saya telah merebut kota Raja Mingli. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Yi He berkata cepat, itu bagus, tolong beritahu saya bahwa saya memiliki busur Raja Dewa di tangan saya, dan saya tidak boleh mengungkapkan satu kata pun tentang itu. Chen Ping memperingatkan Yi He. Chen Ping tahu jika berita itu menyebar, dia akan menjadi sasaran kritik publik, semua orang memperkirakan. Mereka semua ingin menimbulkan masalah baginya dan ingin membunuhnya. Jangan khawatir, Tuan Chen. Saya sudah memberi tahu Anda sejak lama, dan tidak ada yang berani membocorkan satu kata pun. Yilin juga memahami pentingnya busur Raja Dewa. Berapa banyak orang yang bertarung demi busur Raja Dewa busur dengan pertumpahan darah, seperti. Jika Anda tahu bahwa Chen Ping memiliki busur Raja Ilahi, Anda tidak akan menjadi gila karena merepotkan Chen Ping. Apakah burung Phoenix api sudah kembali? Chen Ping bertanya lagi. Nona Huo Feng mungkin tidak akan bisa kembali selama beberapa hari. Tuan Chen, istirahatlah dengan tenang dan kembangkan dirimu. Selebihnya, saya akan menangani masalah ini. Petik 2. Yi He meminta Chen Ping untuk beristirahat dengan baik dan berhenti berpikir terlalu banyak. Tepat ketika Chen Ping sedang mengobrol dengan Yi He, tiba-tiba Gut dan berlari masuk. Ni Heng, kenapa kamu kembali? Aku tidak memintamu untuk mengikuti tetua ketiga kembali. Sekte Kuali Giok. Melihat Ni Heng berlari kembali, Liu Ruyan bertanya dengan heran. Masalah di kota Kekaisaran Iblis telah terselesaikan, jadi Liu Ruyan meminta tetua ketiga untuk kembali bersama semua orang dari Sekte Kuali Giok. Mengerti, tapi hanya beberapa hari setelah pergi, Ni Heng kembali. Master Sekte Kuali Giok diduduki oleh Hu Yixiao. Dia memanfaatkan kota Raja Mingli untuk menyerang kota Raja Iblis. Ketika Sekte Kuali Giok kami datang membantu, kami memimpin orang-orang untuk menduduki Sekte Kuali Giok. Kemudian kota Raja Mingli dengan sengaja memasukkan kita ke kota Raja Iblis, agar jika Sekte Kuali Giok kosong, maka Hu Yikun dapat dengan mudah berhasil. Kata Ni Heng terengah-engah. Liu Ruyan segera mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dia tidak menyangka bahwa Hu Yixiao belum menyerah. Sialan, Hu Yiwei ini sangat berani, Raja Li sudah mati sekarang, dan kota Raja Mingli telah kembali. Setelah bergabung dengan komando saya, dia masih berani melakukan apa saja. Nona Liu, jangan khawatir. Sekte Kuali Giok Anda memberi Hu Yixiao kesempatan untuk kota Kekaisaran Iblis kami.
Saya pribadi akan membawa orang ke Sekte Kuali Giok untuk membunuh Hu Yixiao dan membantu Anda mendapatkan kembali Kuali Giok. Zong, petik 2. Wajah Yihe penuh amarah, tapi Hu Yixiao kecil bisa melawan kehendak surga. Yihe, sekarang kota kerajaan Mingli baru saja direbut, kondisinya belum terlalu stabil. Kota kerajaan iblis juga membutuhkannya. Kamu tidak perlu pergi, aku akan pergi ke Jade Cauldron untuk melihatnya. Chen Ping menghentikan Yihe. Tuan Chen, tubuhku baik-baik saja, meskipun aku lemah, untuk membunuh Hu Yixiao, kamu hanya perlu menggerakkan jarimu. Itu dia. Chen Ping tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Yihe juga tersenyum. Chen Ping bahkan telah membunuh Raja Li. Jika dia ingin membunuh Hu Yixiao, bukankah dia akan menunggu Huo Feng kembali dan memintanya pergi ke Sekte Kuali Giok untuk menemukanku? Gerakkan saja jarimu. Chen Ping memperingatkan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng ke Sekte Kuali Giok. Namun, Gao Qilan dan Yu Jiameng juga mengejar mereka ingin mengikuti Chen Ping ke Sekte Kuali Giok. Awalnya, Chen Ping ingin mereka tinggal di Demon Imperial City, lagi pula, akan lebih aman untuk tinggal di Demon Imperial City. Tapi mereka berdua tidak mau tinggal di kota Kekaisaran Iblis dan bersikeras mengikuti Chen Ping ke Sekte Kuali Giok. Chen Ping tidak punya pilihan selain membiarkan mereka berdua mengikuti. Dan Isa melihat ke belakang Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan ekspresi yang sangat rumit. Yihe melihat ekspresi Isa dan hanya bisa melangkah maju dan menepuk kepala Isa karena hal semacam ini. Yihe tidak bisa membantu. Yihe mengetahui identitas Chen Ping dengan sangat baik, jadi Yixia sama sekali tidak layak untuk Chen Ping. Tapi jika Isa bisa menjadi wanita Chen Ping, Yihe akan sangat bahagia, tapi itu semua tergantung nasib kedua orang itu. Pada saat ini, di luar Sekte Kuali Giok, tetua ketiga membawa banyak murid dari Sekte Kuali Giok, dan hanya bisa berjaga di luar Sekte Kuali Giok. Dengan Hu Yixiao menduduki Sekte Kuali Giok, dan mereka tidak bisa masuk sama sekali. Dan dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk memenangkan Sekte Kuali Giok lagi. Anda harus tahu bahwa ada jenderal yang dikirim oleh Raja Li untuk menemani Hu Yixiao. Jenderal itu adalah biksu kelas 9 di alam body fit, belum lagi tetua ketiga, bahkan jika mereka adalah kakek nenek dari Sekte Kuali Giok. Ketika para tetua maju, mereka semua dikalahkan oleh para jenderal kota Raja Mingli. Sekarang Hu Yixiao bisa dikatakan penuh kegembiraan dan kebanggaan, dia bahkan tidak mengenal Raja Mingli itu. Kota ini telah hancur. Hu Yixiao berpikir bahwa kota Kekaisaran Iblis telah direbut dan tetua ketiga serta yang lainnya telah memimpin orang-orang untuk melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis. Tetua ketiga, saya menyarankan Anda untuk lebih waspada terhadap keadaan saat ini. Sekarang Sekte Kuali Giok adalah milik saya, dan saya juga mencapai kerja sama strategis dengan Raja Li. Mulai sekarang, ramuan yang dimurnikan oleh Sekte Kuali Giok kami akan diberikan kepada Raja Li dari dinasti Ming. Dan kota Raja Mingli akan terus menyediakan tanaman obat dan berbagai sumber daya untuk Sekte Kuali Giok kami. Keamanan Dingzong juga menjadi tanggung jawab Mingli Wangcheng. Sekarang kota Kekaisaran Iblis telah selesai, kota Kekaisaran Mingli adalah yang terbesar di wilayah ini. Apakah kamu masih melihatnya? Tidak mengerti. Asteris. Hu Yixiao berkata kepada tetua ketiga. Hu Yixiao, berhentilah bermimpi. Kota Raja Mingli telah lama berakhir, dan Raja Li juga telah dibunuh oleh Tuan Chen. Anda masih di sini memimpikannya periode musim semi dan musim gugur. Sekarang jika kamu dengan patuh menyerahkan Sekte Kuali Giok, kamu mungkin masih bisa bertahan. Jika tidak, ketika Master Sekte kembali, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Petik 2. Tetua ketiga mendengus dingin. Hahaha. Setelah mendengar ini, Hu Yixiao tertawa keras, apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa aku tidak tahu kekuatan Chen Ping? Asteris. Bahkan jika dia melakukan petualangan selama periode ini dan tidak peduli seberapa cepat kekuatannya tumbuh, dia tetaplah seorang biksu Fusion Realm. Sungguh konyol bisa membunuh Raja Li. Aku akan memberimu 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Jika kamu tidak tunduk padaku, aku akan membunuh kalian semua secara langsung. Maka jangan salahkan aku. Hu Yixiao sama sekali tidak mempercayai kata-kata tetua ketiga. Chen Ping, seorang biksu di alam penggabungan, dapat membunuh Raja Li,
seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Omong kosong. Melihat Hu Yixiao tidak mempercayainya, tetua ketiga tidak berkata apa-apa, dia hanya bisa memohon pada Ni Heng untuk bergerak cepat. Datang untuk menyelamatkan. Segera setelah orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis tiba, itu akan menjadi saat kematian Hu Yixiao. 10 menit berlalu dengan cepat, melihat tetua ketiga tidak berniat menyerah, Hu Yiji mulai memancarkan semburan aura tirani. Tetua ketiga, karena kamu keras kepala, jangan salahkan aku. Katakan saja, Hu Yixiao benar-benar melayang ke langit dan langsung menuju ke tetua ketiga. Tetua ketiga bukanlah lawan Hu Yixiao, tetapi ketika dia melihat Hu Yixiao bergerak, dia juga mengangkat napas. Bangun! Tapi saat tetua ketiga bersiap menghadapi pertempuran, tiba-tiba sebuah nafas datang dari belakangnya dalam sekejap. Hu Yixiao, yang melompat, langsung terkena nafas ini, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik. Pergi. Kemudian dia terjatuh ke tanah, muntah darah, dan terluka parah. Hu Yixiao tercengang, dia tidak mengerti siapa orang itu, siapa yang memiliki kekuatan seperti itu, dan secara tak terduga membuat satu serangan dari udara tipis. Nafas, biarkan dirimu terluka parah dan jatuh ke tanah. Biksu kecil dari alam gabungan benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Sosok Chen Ping perlahan muncul, diikuti oleh Liu Ruyan dan yang lainnya. Melihat Chen Ping muncul, tetua ketiga terkejut. Dan Hu Yibu mengerutkan kening, dia menemukan bahwa kekuatan Chen Ping telah dipromosikan ke peringkat ke-8 dari alam fit tubuh dalam waktu singkat, dan dia sekuat tetua surgawi mereka. Hu Yixiao tidak tahu bahwa tetua tertinggi dari Sekte Kuali Giok bahkan bukan lagi seekor semut di mata Chen Ping. Kamu tidak mati, mungkinkah kamu juga melarikan diri dari kota Kekaisaran Iblis? Hu Yixiao memandang Chen Ping dan bertanya, melarikan diri? Chen Ping mencibir, mengapa saya harus melarikan diri? Li Wang lah yang harus melarikan diri, tetapi Li Wang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri lagi. Dia telah dibunuh oleh saya. Kamu berbicara omong kosong, Raja Li adalah seorang kultivator hebat di alam kesengsaraan, bagaimana dia bisa dibunuh olehmu? Seorang jenderal berbaju besi di sebelah Hu Yixiao berteriak. Sekte Kuali Giok dan orang-orang dari kota Raja Mingli hampir membiarkanmu lolos dari jaring. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju jenderal, langsung mengaum sambil memegang senjata. Perangkatnya bergegas. Melihat ini, Chen Ping melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan nafas yang menakutkan keluar dari tubuh Chen Ping. Hanya dengan lambaian tangan Chen Ping, jenderal di peringkat ke-9 dari Body Fitting Boundary segera meledak, berubah menjadi bajingan. Melihat pemandangan ini, Hu Yixiao tercengang. Alam fusion tingkat ke-9, lambaikan saja tanganmu dan berubah menjadi sampah. Pukulan Chen Ping kepadanya barusan adalah belas kasihan, jika tidak, dia akan menjadi bajingan saat ini. Dasar bajingan. Hu Yixiao tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang biksu kelas 8 di alam body fit, bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tapi sekarang dia tidak berani berpikir terlalu banyak, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Jadi Hu Yixiao berlutut dan mulai memohon belas kasihan. Aku tidak berani lagi. Hu Yixiao bersujud seperti hama, tapi Chen Ping bahkan tidak melihatnya. Ruyan, cara menghukumnya sudah habis untukmu. Alasan mengapa Chen Ping tidak membunuhnya sekarang Hu Yixiao, hanya untuk membiarkan Liu Ruyan memutuskan sendiri. Menangkap, bagaimanapun, Liu Ruyan sekarang adalah pemimpin Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan mengangguk, lalu berjalan menuju Hu Yixiao dengan wajah dingin. Maafkan aku, tuanku, selamatkan hidupku. Hu Yixiao memandang Liu Ruyan yang mendekat, dan memohon belas kasihan lagi. Tapi Liu Ruyan tidak menunjukkan belas kasihan. Maksudku, Liu Ruyan tidak ingin berdebat dengannya lagi. Tapi hati Hu Yixiao belum mati, bagaimana mungkin Liu Ruyan melepaskannya? Cahaya dingin melintas di tangan Liu Ruyan, dan kepala Hu Yixiao langsung terbang. Krisis di Sekte Kuali Giok diselesaikan oleh Chen Ping dengan lambaian tangannya. Inilah kekuatan. Chen Ping ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke Sekte Kuali Giok, dia menjadi sasaran dan ditekan, tetapi sekarang dia dapat membuat Sekte Kuali Giok hancur hanya dengan lambaian tangannya. Inilah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan.